saya Mr. Kemal. Oke, nah sekarang Le, kita akan belajar tentang tips dan trik gimana sih belajar bahasa Inggris itu dengan mudah. Nah, soalnya banyak nih permasalahan dari teman-teman yang tanya ke Mr. Kemal dan Miss Isma. Gimana sih, Mister, caranya belajar bahasa Inggris yang mudah, yang penak gitu ya? Karena banyak sekali nih teman-teman bingung. Gimana sih belajar bahasa Inggris dengan mudah itu? Dan menyenangkan juga, no? Pastinya harus menyenangkan ya, Rek. Soalnya itu yo, biasanya lek belajar bahasa Inggris itu angel. Angel banget. Iya. Apalagi nggak pernah dipakai ya. Iya, mek ngomong tak sekedar ngomong dan ya wis lah. Ya wes, no sekolah gitu ya. Nah, sekarang kita akan berbagi tips nih gimana sih belajar bahasa Inggris. Yang pertama itu tulis motivasi kalian, Rek yo. Kecuali tulis. Kudu punya strong motivation. Jadi motivasi kalian adalah pilih. Misal nih contohnya, kalian mau keluar negeri. Nah, pasti kalau keluar negeri harus bisa belajar bahasa Inggris kan? Ya jelas dong. Iya. Jadi motivasi gak usah nanggung. Langsung Harus dong, saya pengen pasti. belajar bahasa Inggris di India gitu ya. Di India ngapain? Aca-aca. Aja. Kepingin ketemu peladusing gitu kan ya. Oke, bisa. Itu bisa juga jadi motivasi kalian buat belajar bahasa Inggris. Atau nih kalian bisa motivasi buat dapetin beasiswa. Waktu kuliah ya. Kuliah. Biasanya kalian nek mau kuliah kan ya kudu gawe bahasa Inggris ya. Ya, ada pasti belajar bahasa Inggris pasti ada kan. Heeh. Ada tesnya juga di perkuliahan nanti. Iya, jadinya tulis motivasi kalian selain mau bicara sama orang asing. Nah, itu juga bisa loh buat motivasi kalian buat belajar bahasa Inggris. Nah, itu tips dari aku sih. Kalau gimana menurut Pak Kemal? Nah, oke, kalau menurut saya sendiri ya, benar dari katanya Bu Isma, kalau nggak punya motivasi tuh ya belajar jadi asal-asalan gitu. Jadi lemes, nggak ada gairah untuk belajar bahasa Inggris. Kemudian selain kita punya motivasi yang kuat, kita juga harus mensiasati gimana sih biar belajar bahasa Inggris menyenangkan. Nah, salah satunya adalah dengan watching a movie without subtitle. Wow. Itu tips dari Pak Kemal ya. Iya, bisa. Karena kalau kita contoh nonton film nih, kita biasanya pakai subtitle bahasa Indonesia. Coba deh kita ganti pakai bahasa Inggris. Nah, kemudian setelah kita sudah terbiasa menggunakan bahasa Inggris, biar lebih menantang, kita hilangin tuh subtitlenya. Kemudian kalau kita melihat film kemudian ada kata-kata yang sulit, aduh gimana nih ya? Mungkin Bu Isma ada tips lagi? Kalau misalnya nonton film tadi sih juga bisa. Bagus sih ya. Juga bisa. Cuman ada beberapa nih yang tips selanjutnya yaitu kita catat. Nah, kita catat vocab. We have to write some vocabularies in the movie or in the film. Jadi bisa dicatat di small book lah. Nah, atau mini dictionary. Oke, mini dictionary yang punya kalian sendiri. Jadi kalian juga bisa buat small dictionary with your Punya kesenangan sendiri lah. jadi bisa enjoy lah sama tulisan-tulisan kalian. Kan biasanya ada nih tulisan-tulisan dibuat seperti yang bagus ya. Lettering namanya, lettering. Kalau tulisan saya dibaca Bu Isma karena nggak mungkin ya, tulisan saya terlalu seperti dokter mungkin ya. Jadi saya lebih bisa baca tulisan saya sendiri. Oke, jadi itu bisa kalian buat praktekin di rumah. Gimana sih belajar Inggris? Ya. Seperti itu. Nah, tips selanjutnya apa nih, Mister? Nah, selain nonton film juga, kita juga bisa nih dengerin musik, listening English song. Contohnya, pasti teman-teman di rumah banyak yang sering dengerin lagu kayak lagunya Bruno Mars atau lagunya Lady Gaga atau mungkin lagunya buat yang cewek-cewek biasanya suka One Direction dulu itu. Wah, itu udah zaman daula. Zaman baula banget ya. Iya, ngapain? Saya merasa berumur ya. Iya. Tapi sebenarnya keren banget loh. Yang bagus banget lagunya. Lagunya bagus-bagus. Dan vokasnya mungkin sedikit mirip ya, tapi mirip teman-teman yang ada di rumah. Kalau mirip Bapak kan tidak mungkin. Iya. Nah, dari lagu-lagu itu, kalau kita enjoy dalam belajar bahasa Inggris, kita dengerin berulang-ulang lagu-lagu bahasa Inggris, pasti lama-kelamaan kita akan hafal liriknya. Nah, kemudian kalau kita pingin men-challenge diri kita, gimana kita bisa improve bahasa Inggris, mungkin saat kita dengerin lagunya, liriknya ada yang kita potong. Nah, atau kata-katanya ada yang kita kosongin.
kayak gamesnya apa tadi tuh? Filling the blank. Oke, Nah, ya, kita bisa ngasih fill in the blank. cari nih kata-kata yang sesuai dengan lirik lagunya. Kemudian kalau kita sudah terbiasa telinga kita mendengarkan suara-suara bahasa Inggris, Oke. lama-kelamaan kita akan bisa belajar bahasa Inggris atau mengimprove kemampuan kita bahasa Inggris. Oke. Selain dengerin juga ada lagi nih tips dari Miss Isma. Ada, itu dari Ter- Mr. Kemal. Iya Jadi toh. yora yo, ojo lali. Iya. Emang jarene apa? Listening music. Okay, listening music. Don't forget to listen the music, other music. It's okay, you can listen the music. And then for the next step is you have to speak up. Nah, we have to speak up. Jadi force yourself to speak English well, okay? Jangan jangan takut buat ngomong bahasa Inggris. Misal nih kalian lagi sendirian nih. Nah, kalau lagi sendirian gini bisa nih. Jadi paksa diri kalian untuk ngomong bahasa Inggris, Rek. Misal nih kalian di depan apa? Cermin. In front of the mirror and then you can speak anything you want. Jadi bisa ngomong apapun deh. Kalian mau curhat diri kalian sendiri, mau ngomongin uang liyo yo gak apa-apa. Ya. Pokoknya speak English ya, oke? Speak English. Buat latihan, Jadi praktisnya. don't be afraid to speak English. Kalau misalnya kalian udah ngerasa confidence, udah percaya diri, ngomong sendiri, bisa kalian ngomong ke orang lain. We can speak with your friends or with your teachers, and others. You can speak well, okay? Don't forget ya, Ya. to speak English, okay? Jadi nggak boleh malu, ya. Gitu. Gimana tipsnya dari Mr. Kemal? Betul tuh. Don't be afraid, just be brave to talk in English. Kita pasti kalau ada murid-murid yang bicara bahasa Inggris dengan kita pasti kita seneng banget ya sebenarnya ya. Pasti seneng. Kita pasti ngasih respon, kita ngasih correction. Gak usah malu sebenarnya, karena kita mungkin dari awal mungkin sudah malu-maluin, gak apa-apa. Jadi gak usah malu, meskipun nanti endingnya kita malu-maluin. That's one of the process that we have to do untuk belajar bahasa Inggris. Jadi ya. belajar bahasa Inggris juga harus malu-malu dulu. Malu-maluin, bukan malu-malu. Nggak apa-apa, dari dapat correction, it's okay. Justru yang salah-salah itu malah bikin lebih ingat ya, Iya. kalau dikoreksi temennya, dikoreksi gurunya. Pasti. Kemudian kita juga bisa, teman-teman punya nih, di rumah pasti pegang HP kan? Ya. HP-nya pasti sudah yang advance, sudah yang sangat canggih saat ini. Smartphone. Ada yang merek apa? Oppo, ada merek Xiaomi, ada merek iPhone. Oke, banyak nggak sekali boleh ya. nggak boleh nyebutin Pak. Oh ya banyak ya. Itu contohnya. Nggak apa-apa, HP-nya kan banyak tuh. Di HP-nya pasti banyak aplikasi-aplikasi yang bisa menunjang kemampuan kita baca Inggris. Contohnya apa nih? Simple banget nih. Ada yang kita pakai YouTube. Oh, iya. Pasti ada banyak sih teman-teman yang sudah biasa buka YouTube. Nah, sesekali nih, nggak usah liatin YouTube gaming terus. Sekali-sekali kita lihat YouTube tentang pembelajaran bahasa Inggris. Atau mungkin vlogger-vlogger makanan dari orang luar. Itu kan juga bisa kita melatih gimana sih caranya orang luar ngomong bahasa Inggris. Seperti itu. Mungkin juga ada aplikasi lain seperti English Dictionary untuk kalau kita nemu kalimat kata-kata sing wah angel apa ini? Ada kata bucket, apa ya bucket ya? Apa tuh? Apa ya? Itu buat badminton mungkin. Oh, badminton. Kalau kita mikirnya oh bukan, ternyata bucket itu keranjang. Oke. Oh, bucket itu keranjang. Nanti bisa ditulis nih. Ditulis nih yang ke mini, yang mini dictionary. Iya, bisa disambungkan kan. Kita nemu kata itu terus kita rangkai dalam sebuah kalimat yang sederhana. Nah, bisa juga. Nah, jadi seperti itu. banyak sekali aplikasi-aplikasi lain seperti Duolingo. Duolingo itu tentang aplikasi yang buat kita percakapan bahasa Inggrisnya banyak di situ. Oh, seperti itu. Ada juga Mango Language. Di situ tidak hanya bahasa Inggris saja, ada bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa India, bahasa Upin Ipin juga ada di sana. Bahasa bisa ya. Ada bahasa Upin Ipin di sana karena banyak sekali aplikasi yang menunjang. Setelah itu ada lagi nih tips dari Kak Isma. Apa nih? Kita bisa speak English dengan cara membaca buku. Jadi seperti itu. Kita read a book.
atau read a comic atau seperti itu. Jadi misal nih kalian masih bingung tentang referensi yang lainnya, kalian bisa baca buku, read a book. Atau kalian kalau bosen, karena di novel itu kan juga bosen ya, membosankan Ya, ya. ada yang aduh capek banget bacanya banyak banget, apalagi buku pelajaran. Ya, Aduh. apalagi wanita itu suka yang bosen-bosen gitu. Ya. Tapi kalau cowok biasanya suka baca komik kan? Ya, kalian gak usah bohong ya. Iya, iya. Tapi kalau wanita sih bosen banget kalau baca buku seperti itu banyak. Nah, kalau capek. misalnya kalian bosen sama baca novel, kalian bisa baca komik. Nah, Bisa. jadi ada gambarnya, kan membuat kalian menarik tuh ya. Menarik banget tuh gambarnya. Ya bisa dipraktekkan Re di rumah. Jadi misal nih kalian nggak suka novel, bisa pilih ke komik. Komik. Karena banyak gambar-gambar. Terus kalau aplikasi lain itu kayak webtoon. Webtoon, banyak. Webtoon. Jadi pilih yang Inggris saja ya, jangan yang Indonesia. Karena sama aja Ya. bohong. Terus bisa Wattpad juga Wattpad. bisa. Jadi banyak sih referensi-referensi kalian buat kalian bisa ngomong bahasa Inggris dengan mudah, especially like this. Oke, dan apalagi tipsnya ya, Mister? Nah, tips selanjutnya adalah kalau kalian masih punya waktu luang setelah sekolah, mungkin ya pulang sekolah atau di hari libur, kemudian di lingkungan kalian ada yang namanya private course atau mengikuti bimbingan belajar, Kursus ya? kursus bahasa Inggris. Kalau Oke. kalian punya waktu ya, di situ pasti bisa menunjang kemampuan kalian bahasa Inggris. Karena apa? Lingkungannya wis enak, Enak yuk? enak tenan. Oke. Soalnya ada teman-teman kalian yang punya motivasi yang kuat seperti kalian. Kalau di sekolah kan beda ya kalau di sekolah. Apa bedanya nih? Apa bedanya? Kalau di sekolah itu kan siswanya banyak tuh. Oke, banyak banget. Banyak banget ya. Jadi bingung gurunya. Jadi Mulai dari gurunya mana nih? itu kurang bisa fokus ke seperti tiap-tiap anaknya. Tapi kalau kalian di bimbingan belajar itu kan biasanya nggak sampai 15 ya, mungkin sampai 10 doang atau Biasanya ada yang cuma 5 loh. ada sampai 5 doang, lebih intens kan di situ. Tapi ada beberapa yang belajar bahasa Inggris tapi dipaksa orang tua. Gimana tuh, Mister? Wah, ini jangan ditiru ya. Oh, jangan ditiru. Iya. Karena kalau kita belajar itu terpaksa, itu nggak enak gitu Nggak kan enak ya. ya. Dan ilmu itu nggak bisa masuk dengan smooth, itu nggak bisa. Oke. Kalau kalian lagi senang gitu ya, ibarat air itu, ilmu itu ngerojok banget ke kalian. Ya, apa nih gerojoknya, Pak? Cerwas gitu ya. Jadi ilmu itu masuk banyak banget kalau kalian lagi enjoy gitu ya. Wow, jadi kalau kalian lagi enjoy, semangat, Mm-mm. nah nggak ada paksaan, itu pasti bisa. Iya, Bisa ilmu itu masuk ilmunya smooth semuanya. banget. Ngono yo rek yo, ojo karena dipaksa wong tua, jadi kalian iku gak It- gelem. Mungkin itu salah satu yang membuat kalian susah belajar bahasa Inggris. Kalian kepaksa di situ. Oke, jadi setidaknya kalian ya dipaksa sama Mm-mm. orang tua. Jadi menurut kalian oh bagus, ya udah deh. Oke, kita lanjutkan itu. Oke. Banyak motivasi, atau kalau mungkin kalian ada temen cewek nih yang pinter bahasa Inggris, terus kalian juga karena cewek itu akhirnya termotivasi juga. Wah, Oke, waduh. aku nggak pede nih kalau sama omong-omongan nggak pakai bahasa Inggris sama temanku ini. Waduh, dan Itu juga bisa, nggak masalah. Yang penting bisa buat motivasi. motivasinya juga. dipakai. Nah, itu tadi ada apa aja nih tadi Mister? Yang pertama ada tulis motivasi kalian Yore, aja lali. Tulis yang Terus yang besar. kedua apa? Yang kedua tadi watching movie. Oh, watching movie, menonton Film. Terus yang ketiga apa ya tadi ya? Bikin dictionary. Okay, make Ini- a small dictionary. It's like this. And then the fourth Listening a music. Okay, listening the music. Yang Jadi enjoy untuk kalian. menurut kalian senengin, jadi nggak apa-apa nih listening the music. Terus Ya. yang kelima ada speak up. Oke, jadi Itu yang ngomong. penting itu ya. Harus ngomong. Kalian harus berani ngomong ya, Rek. Soalnya, misalnya nggak wani ngomong ya wis ngunu-ngunu ae. Ya podo ae ya. Podo Kita ae ya. nggak pernah menggunakan itu ya. Mek nonton film tak, tapi nggak tahu ngomong ya podo ae. Ibarat kita ngasah pedang tapi pedangnya nggak tahu digawe lah, ya karaten ya Podo sesuai ae, ya. Terus terus selanjutnya apa nih? Kemudian kita harus membaca buku. Oh, membaca Reading a book. buku. Ya, selain itu kita bisa download aplikasi. Tadi Aplikasi banyak. banyak banget dari YouTube. Dari Ada YouTube. dictionary juga. Jadi bisa digunakan kalau selama pandemi ini kalian mungkin lagi online terus kan. Iya. Jadi kalian harus bisa memanfaatkan waktu-waktu ini dengan Sebaik mungkin. download aplikasi sebanyak-banyaknya deh, nggak apa-apa. Ya, keadaan seperti ini tuh bikin kita harus bisa menjadi independent learners atau siswa yang mandiri. Kalian
di era sekarang itu ya sumber belajar itu banyak banget loh. Banyak banget. Dari Udah TV, sudah tersedia semua, banget. gratis. Gratis sekali. Kalau nggak ada kuota ya ke warkop mungkin ya bisa download pakai wifi-nya sebentar, Iya, pinjam it's okay, wifi. nggak apa-apa. Jadi Wifi seperti tetangga. itu. Terus yang terakhir ada kursus bahasa Inggris, ini sebagai penunjang kalian buat bisa belajar bahasa Inggris. Kalau misalnya nggak bisa offline ya online. It's okay. Banyak banget kan kursus-kursus Banyak yang banget. ditawarkan di media sosial, it's so many. Di lingkungan kalian juga pasti banyak kan yang menawarkan untuk belajar bimbingan bersama-sama gitu ya. Banyak banget. Jadi itu aja sih tips dari Ya. kita ya. Nah, kalian bisa mungkin ada beberapa tips lagi bisa ditulis Oh di ya. komentar. Jika kalian punya tips sendiri dalam belajar bahasa Inggris, nanti- tulis di komentar kita nanti. Nanti kita sharing-sharing bersama ya. Nanti kalau Oke. tips yang paling menarik nanti kita bacakan ya. Oke, jangan dibacakan, didatangkan aja. Atau mungkin langsung. ditangkan ya. Iya dong, masa nggak didatangkan? Ya kalau rumahnya jauh wah, susah sekali. Nggak apa-apa dong. Oke deh, I think enough for today. So, Thank you for watching our show. Don't forget to like, comment, and subscribe. Yore. See you next time and goodbye.